Cek. Ya, selamat pagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu SDN 02 Tumburejo dan staf SDN 02 Tumburejo, mohon izin saya di sini untuk menyampaikan rencana tindak lanjut saya di PKG PJOK, dan di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tema yaitu dolanan bocah. Itu kenapa saya ambil ini dengan metode sport education model. Nah, ini yang saya rencanakan yaitu jadwal kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di semester Gasal, yaitu nanti ada temanya kearifan lokal dan topik permainan tradisional. Nah, yang saya ambil yaitu terkait dengan pembelajaran PJOK, yaitu topiknya permainan tradisional. Ya, Bapak Ibu, ini kenapa saya merancang dengan lini masa tanggal 17 sampai 26 September, karena waktu ini bisa diselenggarakan dengan rancangan yang mungkin untuk pematangan, karena ini bulan Agustus untuk pematangan rancangan. Nah, kemudian latar belakang yang ingin saya sampaikan kenapa saya mengambil tema tersebut, yaitu program permainan tradisional dolanan bocah ini merupakan kegiatan yang co-kurikuler, yaitu yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, karena tradisi sekarang itu sudah tertinggalkan, karena banyak sekali anak-anak sekarang itu sering bermainan handphone dan sebagainya, itu sehingga permainan tradisional terlupakan. Ya, kemudian melalui program ini ya, peserta didik dapat belajar nilai-nilai sosial, yaitu ada kerjasama, kemudian persaudaraan, kemudian toleransi dan tanggung jawab. Jadi untuk tujuannya seperti itu, untuk nilai sosial. Kemudian ini juga membantu perkembangan motorik anak dan kognitif anak. Banyak sekali untuk kegiatan ini bisa mengembangkan kognitif dan motorik anak, yaitu saling gerak, ya, terus berjalan, berlari, ya, fungsi ucap, kerjasama dan sebagainya. Banyak sekali untuk hal ini. Kemudian menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif. Nah, karena kali ini kita dapat bisa melibatkan yaitu voice, choice, pilihan, dan ownership bagi kepemimpinan, karena pelibatan siswa terkait pemahaman dalam kearifan atau kreativitas anak. Jadi bisa mengembangkan kreativitas anak. Jadi untuk hal kegiatan semacam ini, karena kurikulum merdeka yaitu itu harus berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu kita sebagai guru, gimana caranya anak itu terlibat aktif dan dalam pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran PJOK, yaitu anak-anak diberikan kebebasan keleluasaan berpikir sehingga bisa menciptakan kreativitas anak untuk mengembangkan potensi anak di bidang tertentu. Contohnya, ya, jadi kita tak mengejas seseorang harus gini tidak. Jadi kita ingin cari tahu anak itu seperti apa, pengennya kayak apa. Jadi bisa mengembangkan potensi sesuai dengan keinginan anak sendiri itu. Nah, kemudian karakteristik lingkungannya sangat mendukung di sini, karena anak pedesaan, ya, karena mesti banyak permainan yang mendukung anak-anak untuk mendukung kegiatan permainan tradisional, yaitu nanti ada misalnya, tapi yang saya ambil ini permainan boy-boyan, jadi seperti prokol dan sebagainya. Nah, banyak sekali untuk permainan tradisional yang tradisinya tertinggalkan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang pertama ada membantu siswa mengembangkan keterampilan gerak dalam aktivitas fisik, ya, seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap, dapat meningkatkan koordinasi dan kekuatan fisik. Nah,
tujuan pertama ini itu udah termasuk dengan anak-anak, itu melingkupi dengan modul ajar yang saya ajarkan, yaitu koordinasi mata kaki, keterampilan dan kekuatan fisik dan sebagainya. Jadi semua terlibat aktif. Kemudian program ini dapat membantu anak mengatasi stres. Nah, karena dengan model SEM ini bisa mengatasi stres, Sport Education Model. Nah, kemudian mengembangkan dan menerapkan pengetahuan berbagi peran dalam model SEM sederhana. Diharapkan peserta didik di sini terlibat kegiatan olahraga di luar sekolah. Nah, tujuan saya di sini yaitu saya menerapkan model education sport ini ke anak-anak supaya nanti di luar masyarakat bisa menerapkan apa yang saya rencanakan, contohnya sebagai panitia, terus pelaksana, terus wasit dan sebagainya, banyak sekali. Nah, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, yang pertama ada modal manusia, pertama ada kepala sekolah dan guru. Nah, ini ada tendik orang tua dan komite sekolah, pengawas pembinaan. Nah, ini untuk modal kemanusiaan di lingkungan sekolah kita. Kemudian modal sosialnya yaitu ada kesepakatan kelas dengan diskusi kelompok antar kelas untuk mendiskusikan dolanan bocah seperti apa yang dimainkan. Nah, ini untuk modal sosial ini gunanya untuk anak-anak terlibat aktif untuk berdiskusi. Jadi dia meluangkan kreativitas anak itu untuk berpikir secara menyeluruh, dan nanti agar anak bisa mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini untuk kolaborasi sendiri ya. Kemudian modal fisik itu ada di sini tempat sampah. Nah, itu digunakan untuk sebagai supporter istilahnya, karena nanti programnya itu permainan, perlombaan istilahnya turnamen. Jadi modal fisiknya banyak sekali. Tempat sampah dijadikan untuk apa ya, alat musik dan sebagainya, terus tongkat untuk penutup dan sebagainya. Kemudian modal lingkungan itu sekolah memiliki halaman yang cukup dan lingkungan yang istilahnya lingkungan di sini mendukung. Jadi di sini ada kolam renang, terus halaman yang cukup luas untuk kegiatan, dan kemudian di sini berdekatan dengan perkebunan dan persawahan. Nah, kemudian modal finansialnya tadi yaitu sumber alat peraga permainan dasar dari jajanan kantin dan potongan bambu atau kayu dari kebun masyarakat sekitar. Dan kedua, adanya uang kas kelas, dan ketiga, pendanaan dibantu dan bos untuk kelancaran. Nah, di sini modal finansialnya itu cukup menarik ya, karena ini melibatkan dengan kolaborasi kelas dan rekan sejawat antar sesama peserta didik. Kemudian modal politiknya itu didukung dari kepala sekolah dan pengawas binaan dan perizinan untuk menerapkan program yang saya rencanakan. Kemudian untuk modal agama dan budaya, di sini penanaman budaya positif, yaitu kebersihan dari iman, sebagian dari iman yaitu. Kemudian, nah, langkah saya yang akan kegiatan ini itu pencapaian ya, pertama adalah membuat pernyataan, yaitu nanti berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan kombel masing-masing ya, terkait dengan berbagi peran di kegiatan dolanan bocah. Kemudian mengambil pelajaran di sini, rencana kegiatan perlibatan murid itu dalam voice, choice dan ownership, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat mengenai kegiatan dolanan bocah untuk dapat menstimulasi kearifan murid ya. Kemudian menggali mimpi, di sini anak-anak berkolaborasi dengan siswa sesama murid, yaitu untuk bagaimana sih kita memahami peran untuk kegiatan hal yang saya akan rencanakan. Yes. Oh ya, makasih Kak. Terima kasih Mas.
Kemudian di sini ada menjabarkan rencana. Jadi berdasarkan diskusi dengan kepala sekolah dan Kombel mengenai pelaksanaan rencana program di awal semester 2. Nah, ini bisa dilaksanakan nanti sesuai dengan persetujuan bersama, kesepakatan bersama. Kemudian eksekusi. Nah, ini mengkoordinasikan dengan murid, kepala sekolah dengan rekan sejawat. Nah, ini bisa dieksekusi jika ada kesepakatan. Nah, kemudian mitra dalam Kombel. Di sini saya akan banyak sekali untuk mitra kerja saya, yaitu terutama saya tersendiri adalah melibatkan aktivitas fisik yang terkait dengan dolanan tradisional, ya, menyelenggarakan turnamen atau kegiatan kompetisi dolanan. Yang kemudian SBDP, yaitu nanti untuk karena ini di sekolah satuan pendidikan sekolah dasar, jadi ini termasuk dengan guru kelas masing-masing. Jadi untuk SDPD membuat karya seni terinspirasi dari dolanan tradisional. Kemudian di mitra pendidikan kewarganegaraan, yaitu memahami nilai sosial dan etika yang terkandung dalam permainan tradisional. Nah, kemudian bahasa Indonesia. Nah, ini siswa dapat menulis laporan pengamatan, ya, tentang dolanan tradisional bermain peran dalam model SEM, ya. Nah, untuk matematikanya anak-anak itu bisa menghitung skor dan poin dalam permainan tradisional. Kemudian untuk IPA-nya yaitu menganalisis sistem tubuh, yaitu nanti gerakan anak sebagai gerakan yang gerakan untuk mungkin ada yang mengalami kelelahan, terus ada mengalami cedera dan sebagainya. Ini inti di proses alami untuk anak-anak sendiri sehingga berpikir kreatif. Nah, rencana evaluasi saya yaitu di sini secara menyeluruh dulu, ya, itu dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Jadi untuk evaluasi sendiri yaitu setelah pelaksanaan nanti ada evaluasi yang menyeluruh setelah kegiatan berlanjut. Kemudian apa ya sih yang sudah baik dan apa yang sudah harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Nah, ini saya untuk evaluasi yaitu nanti keterlibatan anak itu saya mengeluh, saya menggunakan umpan balik pada siswa. Nanti untuk objek penelitiannya bisa menggunakan kuesioner dan sebagainya. Nanti saya jelaskan setelah rencana evaluasi. Kemudian mendokumentasikan proses kegiatan murid berupa video dan foto. Nah, anak-anak bisa berkolaborasi, jadi membuat konten seperti video dan foto, dan kemudian mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Ya, sini peserta didik yang terlibat nanti kan kelas 4, 5, 6, jadi terlibat aktif untuk kegiatan kerjasama tim. Nah, ini karena kelas 1, 2, 3 itu belum melalui proses pentahapan. Jadi untuk kelas 4, 5, 6 itu proses untuk pematangan, ya. Kemudian nah, ini tadi umpan balik murid itu berupa kuesioner atau wawancara. Jadi untuk umpan balik saya itu saya memberikan wawancara kepada murid, oh gimana sih permainan tradisional ini dilakukan atau sebagainya. Nanti saya menyusun wawancara di lembar kolom setelah evaluasi, ya. Nah, ini kemungkinan tantangan yang saya hadapi, yaitu pertama ada cuaca, yaitu bisa panas, bisa hujan dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan saat kelas meeting. Nah, ini tantangan saya untuk merencanakan program ini. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Nah, kemudian evaluasi dan umpan balik memberikan evaluasi yang efektif. Nah, dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nah, jadi umpan balik ini sangat membantu anak. Nah, ini tantangan saya agar gimana sih umpan balik itu dapat menjadi anak-anak itu yang membangun untuk dirinya supaya lebih berkreativitas dan nanti untuk bisa membuat perancangan yang lebih matang. Nah,
Nah, ini skenario saya di program SEM, yaitu dengan tema dolanan bocah. Ini ada sematkan link ya untuk asesmen dan skenario dolanan bocah. Jadi ini saya klik dulu ya, kita ambil, nggak kelihatan nih nanti. Oke, from bentar. Skenario pembelajaran. Nah, di sini saya menyusun skenario jadi terkait dengan pembelajaran pada program dolanan bocah. Nah, ini nanti untuk pembelajaran model SEM ini kenapa saya lakukan? Karena model Sport Education model ini melibatkan keseluruhan peserta didik yang aktif sehingga dia bisa mengeluarkan kreativitasnya, terus bisa menjunjung tinggi sportivitas sesama teman, bekerja sama dan bergotong royong. Nah, penerapan model ini lebih bisa berhasil, saya kira. Mungkin tantangan saya juga di satuan pendidikan sekolah dasar itu sulit. Karena apa? Karena anak-anak susah diatur. Nah, ini beda lagi kalau di SMP, SMA itu untuk menerapkan model ini insya Allah bisa terlaksana dengan sesuai keinginan yang akan direncanakan. Nah, untuk SD ini tantangan saya untuk model ini, saya kenapa ambil ini secara spekulasi, yaitu untuk mengetahui bagaimana program saya ini direncanakan di sekolah dasar, apakah berhasil atau tidak. Nah, itu kenapa saya lakukan di satuan pendidikan sekolah dasar. Nah, nanti ada 7 pertemuan untuk kegiatan ini. Jadi ini untuk skenario penyusunan saya yang saya rencanakan kemarin ya. Kemudian asesmen. Nah, kemudian asesmen yang saya rancang yaitu nanti asesmen Nah, lembar asesmen yang saya rancang yaitu adalah sikap. Nah, itu ada sikap santun, peduli, kemudian tanggung jawab, dan kemudian penilaian kognitifnya yaitu ada tercapainya atau belum tercapainya pengetahuan anak ya. Dari sini apakah anak bisa memahami gerak lari, kemudian lempar, dan kemudian tangkap dan menghindari pada permainan dolanan bocah. Nah, kemudian lembar kerja pengamatan LKPD ya, LKPD. Nah, LKPD ini saya rancang itu bagaimana kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan model Sport Education model. Nah, di sini peserta didik harus dituntut aktif dan kreatif dan dalam permainan SEM ini. Nah, kemudian asesmen berbasis kinerja, yaitu ada nanti untuk penilaiannya, yaitu kenapa saya ambil ini di program B5 ini kami untuk mengasesmen berbasis kerja, jadi memperhatikan hasil evaluasi keterampilan gerak bermainan boy-boyan. Jadi nanti seperti di sini sering dilakukan yaitu kontrapol, yaitu semua anak terlibat aktif. Jadi nanti anak ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi istilahnya pemangku kebijakan, kemudian anak sebagai wasit dan sebagainya. Jadi semua anak terlibat aktif di situ. Nah, dengan kolaborasi antar sesama peserta didik. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan dari sini untuk program skenario program SEM yang dilakukan di satuan pendidikan sekolah dasar. Nah, ini untuk
saya sampaikan kembali untuk jadwal kegiatan proyek penguatan Pancasila, yaitu saya ambil satu aja karena saya menyusun 3 tadi untuk pengambilan langkah di program PJOK, yaitu kearifan lokal permainan tradisional. Di sini dengan lini masa yang saya canangkan yaitu selama 8 hari. Jadi untuk pemain tradisional sangat menarik bagi saya. Jadi mengingat kembali tradisi yang terlupakan. Nah ini supaya tertarik harus memakai tema yang dolanan bocah. Jadi untuk dengan model sport education model ya, mungkin ini dari kami, mungkin dari rekan sejawat, untuk guru, bapak ibu guru, untuk umpan baliknya mungkin ada yang masukan atau kritikan dan sebagainya kami terima nanti buat evaluasi untuk kegiatan pembelajaran kami di program B5 gitu. Mungkin untuk bapak ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberikan umpan balik untuk menjadi refleksi saya. Terima kasih Bimi. materinya Bapak Iksan. Ini sangat memberikan motivasi pada kami untuk terus belajar dan kami tunggu karya selanjutnya. Sangat luar biasa. Baik Bu, terima kasih Bu. Karena program ini saya kenapa saya mengikuti TKG ini, yaitu motivasi saya yaitu adalah saya ingin mengembangkan potensi saya di bidang PJOK tentunya. Soalnya banyak sekali sekarang kalau ingin mengikuti kegiatan kompetensi ini, yaitu orang-orang nyair duit gitu. Karena banyak sekali saya udah observasi di berbagai tempat. Ini hal sebagai pengetahuan saya saja, mengembangkan pengetahuan saya karena saya butuh ini dan saya ingin belajar secara menyeluruh dengan kegiatan PJOK ini. Dan untuk lain kesempatan, karena untuk perencanaan tindak lanjut ini kami terapkan, insya Allah nanti untuk kegiatan sesuai dengan lini masa yang saya rencanakan. Jadi untuk kelas 4 dan 5, 6. Nah, semoga terlaksana. Jadi semua kegiatan ini tidak hanya terkait dengan pembelajaran semata, yaitu gimana cara sekarang semua pendidikan itu berpusat pada peserta didik, yaitu untuk agar mampu anak untuk mengembangkan kreativitas, ya, potensi anak, menggali bagaimana anak itu berpikir kritis. Itu konstruksi saya. Jadi untuk memberikan anak keleluasaan, nah, itu tujuan saya di situ. Karena supaya anak itu mampu dia berkreativitas lebih, karena anak itu masih sekolah dasar masih bisa dibentuk untuk karakternya dan sebagainya. Nah, hal ini bisa membuat kegiatan seperti semacam model SEM ini sangat bagus sekali untuk kegiatannya. Ya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah, dari sini mungkin ada yang lain memberikan umpan balik kepada kami untuk agar menjadi bahan refleksi buat saya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ada lagi yang akan disampaikan? Mungkin kalau bisa ditanyakan, kalau belum paham dan sebagainya, nanti saya akan merencanakan kegiatan ini secara karena semua keterlibatan ini yaitu rekan sejawat, lingkungan sekolah dan sebagainya. Karena pertama saya harus memanfaatkan aset yang ada di sini, karena pemanfaatan aset ini berguna sekali untuk menunjang kegiatan seperti aset lingkungan, ya, aset mungkin bisa sekolah, mungkin aset peralatan, mungkin aset dan sebagainya. Nah, ini digunakan apa adanya di sekolah. Nah, itu gimana sih syarat pemanfaatan yang benar sesuai dengan pembelajaran itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jika tidak ada yang dipertanyakan, mohon maaf jika ada salah dari saya, dan mohon izin untuk terkait dengan kegiatan ini. Dan mohon maaf jika saya mengganggu waktunya, karena saya di sini juga menyampaikan untuk penugasan saya di
PKG PJOK selama saya diklat dari bulan Mei, ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, nanti sampai Desember. Ya, ini bagaimana saya bisa paham dengan materi PJOK yang mendalam, karena banyak modul ajar sesuai dengan pembelajaran, modul ajar sesuai dengan pembelajarannya. Jadi semua tidak serta-merta bahwa semua anak itu harus gini, semua anak harus gini. Nah, kita harus punya rencana pembelajaran yang lebih baik. Nah, rencana pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Yaitu seperti kita menyampaikan modul ajar. Nah, kita menerapkan apa yang ingin saya terapkan dengan strategi mengajar dengan baik. Nah, tentunya anak bisa memahami dengan baik. Itu rencana saya, ya, karena dengan strategi mengajar itu perlunya banyak sekali yang efektif, itu banyak sekali yang bisa ditangkap oleh anak. Seperti apa? Karena anak diberikan keleluasaan untuk memilih. Contohnya, nah itu ada aset, misalnya ada aset bola, ini ada bola voli, bola basket, bola kasti, dan sebagainya. Nah, anak diberi keleluasaan pengen olahraga apa toh? Nah, itu pertama. Yang kedua, anak itu diberikan nanti ada project based learning, yaitu anak-anak itu bisa memecahkan masalah. Nah, dalam hal ini anak dituntut untuk bisa memecahkan masalah dengan diskusi antar peserta. Nah, itu agar bisa untuk tercapainya pembelajaran yang efektif. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya, dan mohon maaf untuk hal ini. Jadi, nah, untuk rencana tindak lanjut saya dengan tema dolanan bocah dengan menggunakan sport education model untuk perencanaan di program B5. Mungkin sekian dari kami untuk mengisi mungkin penyampaian RTL saya di Kombel SDN 02 Tumbelojo atau S Rojo, Kombel S Rojo. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru untuk meluangkan waktu, untuk mohon maaf untuk mengurangi mungkin waktunya, karena saya menyampaikan praktik, istilahnya praktik baik untuk penyampaian RTL, ya. Mungkin dari itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Kak, makasih Kak. Muka-muka iso. Menit loh, Mbak. Itu pulang. Ini, recovery-nya sudah banyak. Entah,